Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat. Ini kami akan menjelaskan materi mengenai kebutuhan gizi dan deteksi masalah gizi pada lansia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saskia Inamira dengan NIM akhir 030. Saya Anindita Yudhagoro dengan NIM akhir 029. Saya Nisa Taskia dengan NIM akhir 002. Saya Indra Octavia dengan NIM akhir 003. Yuk, disimak videonya. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian gizi lansia. Menurut WHO, menyatakan bahwa lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Nah, ini merupakan tahap akhir dari fase kehidupan. Pada masa lansia terjadi sebuah proses yang disebut aging process atau proses penuaan. Nah, menurut Villa DKK tahun 2009, kebutuhan gizi pada lansia adalah keseimbangan antara zat gizi yang didapat dari makanan dengan keperluan tubuh untuk metabolisme pada lansia. Nah, kenapa dibutuhkan untuk metabolisme pada lansia? Karena lansia ini mengalami penurunan fungsi tubuh secara perlahan, yang dimana penurunan ini dapat mempengaruhi penyerapan zat gizi dalam tubuh lansia. Selanjutnya, ada kebutuhan gizi pada lansia. Kebutuhan gizi ini sering berubah seiring bertambahnya usia, di mana kebutuhan energi cenderung menurun pada usia lanjut, sehingga sangat penting untuk memilih makanan yang kaya akan zat gizi agar asupan kalorinya tetap terkontrol. Nah, berikut ini merupakan beberapa rekomendasi dari zat gizi makro dan zat gizi mikro yang diperlukan oleh lansia. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana contohnya ada gula pada buah, madu, dan juga gula pasir. Sedangkan untuk karbohidrat kompleks contohnya itu ada nasi, kentang, singkong, jagung, dan sejenisnya. Di mana karbohidrat kompleks ini lebih diutamakan untuk dikonsumsi sekitar 3-4 porsi sehari. Pada lansia juga sangat penting untuk mengkonsumsi asupan karbohidrat melalui konsumsi makanan yang kaya akan serat. Misal memilih sumber karbohidrat dari golongan serealia, umbi-umbian, dan juga buah-buahan yang kaya akan serat. Makanan jenis ini juga dapat membantu lansia untuk memenuhi kebutuhan zat gizinya dan juga dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Yang kedua, ada protein. Nah, asupan protein ini berperan dalam menjaga massa otot untuk meminimalkan risiko sarkopenia, mempercepat penyembuhan luka, dan mendukung imunitas pada lansia. Lansia sangat disarankan untuk mengkonsumsi protein dari ikan yang juga mengandung asam lemak omega 3 untuk menjaga kesehatan jantung, mengurangi peradangan, serta memperlambat penurunan fungsi kognitif pada lansia. Nah, contoh ikan dengan kandungan omega 3 yang tinggi diantaranya ada ikan lele, ikan kembung, ikan makarel, salmon, dan juga tuna. Selain itu, telur dan daging ayam juga merupakan sumber protein hewani yang sangat baik untuk lansia. Yang ketiga ada lemak. Lemak jenuh dan lemak trans dapat meningkatkan risiko penyakit kronis. Namun, dengan menjaga asupan lemak total pada 20-35% dari total kalori, merupakan tujuan bagi lansia untuk menjaga kolesterol darah tetap optimal. Lansia dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak tak jenuh seperti ikan yang kaya akan omega 3, kacang-kacangan, dan biji-bijian untuk mencegah kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan peradangan kronis. Yang keempat ada vitamin. Nah, vitamin yang dibutuhkan oleh lansia itu ada vitamin A untuk memelihara indera penglihatan pada lansia, vitamin D untuk mengoptimalkan penyerapan kalsium, serta memelihara kesehatan tulang dan gigi, vitamin K untuk proses koagulasi atau pembekuan darah dengan membantu tubuh untuk menghentikan pendarahan jika terjadi luka, vitamin B kompleks untuk menurunkan resiko terjadinya gangguan homocysteine plasma, serta menurunkan resiko penyakit Alzheimer dan demensia, serta vitamin C dan E untuk membantu penyerapan zat besi sebagai antioksidan dan juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh pada lansia. Yang kelima ada kalsium. Nah, susu merupakan salah satu sumber kalsium yang dapat mencegah pengeroposan tulang pada lansia. Sudah banyak ditemukan berbagai produk susu yang khusus untuk lansia. Namun, banyak terjadi pada lansia yang terkena diare saat mengkonsumsi susu dikarenakan melemahnya sistem pencernaan pada lansia karena usus tidak lagi memproduksi enzim laktosa yang berfungsi untuk mencerna susu. Nah, sebagai pengganti susu dapat digantikan dengan yogurt atau keju untuk mengurangi resiko diare. Selanjutnya ada kolesterol. Kok kolesterol diperlukan untuk gizi lansia? Nah, jika kadar kolesterol dalam tubuh ini cukup, maka sangat bermanfaat untuk menjalankan fungsi organ seperti hormon dan empedu. Tapi jika berlebihan, kolesterol darah ini akan naik dan dapat menyebabkan penyakit jantung. Maka dari itu, kalau mengkonsumsi kolesterol sangat dianjurkan kurang dari 200 mg per hari. Nah, makanan yang mengandung kolesterol yaitu ada kuning telur, udang, daging, susu, keju, mentega, dan juga jeroan. Ketujuh, ada cairan. Nah, cairan pada setiap orang itu berbeda tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Namun, pada kelompok lansia yang tidak aktif, membutuhkan cairan yang lebih sedikit dibanding dengan orang dewasa yang aktif secara fisik. Nah, kebutuhan pada lansia ini dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi air putih, sari buah, jus buah, dan juga susu rendah lemak. Dan ada serat. Nah, serat ini sangat penting bagi lansia. Menurut National Cancer Institute, lansia dianjurkan untuk mengkonsumsi serat sebanyak 20-39 gram per hari. Nah, sumber serat yang baik itu ada di sayuran, buah-buahan, serealia, dan kacang-kacangan. Yang kesembilan ada zat besi. Zat besi ini dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh dan menyimpan oksigen. Nah, zat besi yang baik bagi lansia ini bersumber dari daging tanpa lemak, ikan, dan daging ayam tanpa kulit. Nah, yang terakhir ada magnesium. Magnesium ini berfungsi untuk membantu relaksasi otot, memperkuat tulang, membantu menurunkan tekanan darah, dan juga melawan radikal bebas. Dan sumber magnesium ini berasal dari makanan laut dan juga ikan tawar segar. Materi selanjutnya ada faktor pengaruh kebutuhan gizi lansia. Yang pertama ada faktor fisiologis. Nah, penurunan kemampuan fisiologis mengakibatkan perubahan pada kebutuhan zat gizi lansia. Menurut WHO sendiri, status gizi yang baik dan asupan gizi yang cukup menjadi kunci untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup lansia. Nah, ada beberapa faktor fisiologis yang dapat mempengaruhi kebutuhan zat gizi pada lansia. Yang pertama ada faktor penurunan fungsi indera, penurunan fungsi pencernaan, penurunan sistem kekebalan tubuh, perubahan tulang dan otot, dan ada faktor penurunan aktivitas fisik dan metabolisme basal.
Faktor yang kedua ada faktor psikologis. Nah, lansia sering mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya yang diakibatkan oleh keadaan fisik lansia itu sendiri, kondisi lingkungan dan kesehatannya, keturunan, dan juga tingkat pendidikannya. Nah, perubahan psikologis pada lansia yang sering terjadi yaitu ingatan jangka pendek, depresi, kecemasan, dan juga kesepian. Nah, rasa kesepian yang dialami oleh lansia ini menyebabkan penurunan pada asupan makannya. Padahal kenyataannya di lingkungan sekitar banyak yang memberikan simpati terhadap dirinya. Namun mereka merasa terasingkan dan merasa hidup sendiri. Kecerdasan otak pada lansia juga sudah tidak sebaik saat mereka usia dewasa. Nah, gangguan berpikir ini menyebabkan mereka bergantung pada orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup. Nah, gizi yang cukup ini sebenarnya sangat penting untuk keberlangsungan aktivitas dan juga daya otak pada lansia. Yang terakhir ada faktor psikososial. Nah, faktor psikososial pada lansia ini berupa penurunan psikologis yang menyebabkan perilaku lansia menjadi lambat, serta penurunan fungsi pada aktivitas fisik yang mengakibatkan peranan sosial dalam masyarakat menjadi berkurang. Nah, contohnya ada pensiun yang dialami oleh lansia, di mana mereka harus menyadari bahwa mereka kehilangan jabatannya. Dari pensiun ini menjadi tidak adanya pendapatan finansial yang menyebabkan penurunan asupan makan karena tidak adanya pemasukan finansial secara mandiri. Nah, faktor status ekonomi yang tidak stabil juga merupakan salah satu penyebab dari malnutrisi karena kurangnya pengetahuan untuk menyiapkan makanan dengan gizi yang baik. Selanjutnya adalah masalah gizi pada lansia. Usia lanjut merupakan usia emas dikarenakan tidak semua orang dapat mencapai hal tersebut. Pertambahan usia yang disertai dengan penurunan fungsi, metabolisme, dan komposisi tubuh. Perubahan tersebut menjadi penyebab kebutuhan para lansia akan zat gizi serta kecukupan asupan makanan untuk diubah menjadi energi. Masalah gizi dan penyakit karena faktor makanan seringkali diterima oleh para lanjut usia. Hal tersebut merupakan suatu terkait masalah, kekurangan serta kelebihan gizi pada lansia. Perubahan pada kebutuhan serta asupan gizi harus diantisipasi melalui kegiatan pemberian nutrisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan, agar tidak terjadi permasalahan gizi atau sesuatu yang dapat memperburuk kondisi fisiknya. Masalah gizi pada lansia yang pertama adalah obesitas. Obesitas merupakan salah satu masalah gizi yang dihadapi oleh Indonesia yang ditandai dengan status gizi lebih. Obesitas akan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit yang terkait dengan metabolisme, seperti diabetes mellitus, hipertensi, dislipidemia, dan jantung koroner. Beberapa faktor penyebab obesitas antara lain gaya hidup, pola makan, dan aktivitas fisik. Perubahan gaya hidup yang lebih modern mempengaruhi pola konsumsi individu yang cenderung lebih banyak mengkonsumsi makanan cepat saji yang umumnya tinggi lemak dan juga gula, tapi rendah serat. Pada usia lanjut atau lansia, fungsi fisiologis akan mengalami penurunan akibat proses degeneratif atau penuaan, sehingga dapat mendorong terjadinya penyakit yang tidak menular. Faktor yang turut mempengaruhi kesehatan lansia adalah kebiasaan makan yang tidak sehat yang dilakukan di masa lampau, sehingga pada masa ini berpengaruh pada rentannya terhadap berbagai penyakit. Oleh karena itu, asupan makan pada kategori usia lanjut harus perlu diperhatikan dengan cara mengatur pola makan dengan baik. Yang kedua adalah malnutrisi. Penurunan fungsi fisiologis pada lansia yang berdampak pada asupan makanan, salah satunya adalah terjadi dalam proses makan, yaitu kesulitan mengunyah. Kesulitan mengunyah pada lansia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perawatan mulut yang tidak adekuat, penurunan kemampuan, indera perasa, faktor penyakit, serta jenis makanan yang dikonsumsi. Ini merupakan suatu kekurangan atau kelebihan ataupun ketidakseimbangan energi, protein, dan nutrisi lain yang dapat berdampak buruk pada bentuk dan juga fungsi tubuh. Pada usia lanjut, malnutrisi yang seringkali terjadi adalah keadaan gizi kurang, khususnya malnutrisi protein energi. Masalah gizi pada lanjut usia memiliki hubungan dengan berkurangnya kapasitas fungsional pada lansia. Yang ketiga ada defisiensi mikronutrien. Defisiensi mikronutrien merupakan salah satu bentuk malnutrisi spesifik, di mana terjadi kekurangan mikronutrien secara terus-menerus, khususnya vitamin dan mineral. Lansia merupakan salah satu kelompok yang beresiko mengalami defisiensi mikronutrien. Asupan makanan yang tidak adekuat menjadi faktor utama terjadi defisiensi mikronutrien pada lansia, terutama kekurangan vitamin D. Kurangnya asupan tersebut diakibatkan oleh beberapa kondisi yang terjadi pada lansia, seperti pola makan, buruknya yang dipengaruhi oleh faktor suku, ekonomi, budaya, dan sosial. Lalu, ada juga beberapa makronutrien yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pada lansia apabila kekurangan vitamin D, folat, dan juga kalsium. Selanjutnya ialah deteksi masalah gizi lansia. Lansia mengalami perubahan fisik, fisiologis, kognitif akibat proses penuaan. Nutrisi yang tepat menjadi kunci penuaan yang sehat. Tetapi, jika pola makan yang salah dapat memicu berbagai penyakit kronis tidak menular, seperti diabetes tipe 2, osteoporosis, penyakit jantung koroner, dan malnutrisi. Itu makanya perlu dilakukan deteksi dini masalah gizi lansia. Deteksi masalah gizi lansia ini dapat dilakukan dalam beberapa metode. Metode yang pertama itu dapat dilakukan dengan mengukur melalui antropometri. Pengukuran antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan gizi. Pengukuran antropometri ini dapat dilakukan dengan cara mengukur berat badannya, tinggi badan, lingkar lengan atas atau disebut dengan nilai, dan lingkar perut. Yang kedua ialah metode penilaian klinis. Metode pengukuran ini didasarkan pada kombinasi jaringan epitel seperti terdapat pada mata, kulit, rambut, mukosa, serta bagian tubuh yang lain
yang dapat diuji secara fisik seperti kelenjar tiroid. Penggunaan metode ini biasanya dikombinasi dengan pemeriksaan fisik lainnya. Nah, yang ketiga ialah penilaian biokimia atau laboratorium. Pengukuran metode ini biasanya dilakukan dengan cara menganalisis kandungan zat gizi dalam darah dan senyawa kimia dalam urin. Hasil reaksi dari pemeriksaan akan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan dan diinterpretasikan. Metode pengukuran ini berfungsi sebagai peringatan atas kemungkinan adanya kondisi malnutrisi yang dapat dikembangkan menjadi lebih serius. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang strategi intervensi masalah gizi pada lansia. Jadi masalah gizi pada lansia itu yang umum dialami, yaitu antara lain ada malnutrisi, obesitas, anemia, dehidrasi, bahkan bisa menyebabkan kematian dini. Oleh karena itu, intervensi gizi itu pada lansia perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan khusus pada usia lanjut. Strategi intervensi masalah gizi pada lansia yang pertama yaitu ada edukasi gizi yang tepat dan berkelanjutan. Jadi menurut WHO salah satu strategi intervensi masalah gizi ini tuh adalah memberikan edukasi nih tentang pola makan sehat dan kebutuhan gizi yang meliputi pentingnya asupan protein, serat, vitamin, dan mineral. Strategi yang kedua yaitu intervensi psikososial. Jadi lansia yang tinggal sendiri atau sudah ditinggalkan oleh pasangan hidup biasanya lebih rentan mengalami isolasi sosial. Maka dari itu kita bisa melakukan yang pertama yaitu meningkatkan interaksi sosial, misalnya dengan mengajak lansia ini tuh makan bersama keluarga atau bersama tetangga. Lalu yang kedua itu ada memberikan dukungan secara emosional dan psikologis baik melalui konseling maupun terapi kelompok. Baik, strategi intervensi yang ketiga atau yang terakhir yaitu pemberian makanan tambahan atau PMT. Nah, PMT pada lansia ini umumnya berupa makanan padat gizi yang mudah dicerna dan mudah dikonsumsi seperti bubur kaya protein, biskuit tinggi energi, lalu ada susu khusus lansia dan sebagainya. Lalu tujuan dari intervensi ini tuh adalah yang pertama itu ada meningkatkan asupan energi dan protein harian, yang kedua ada mempercepat pemulihan status gizi, dan yang ketiga dan terakhir ada mengurangi risiko komplikasi medis akibat malnutrisi. Sekian pemaparan video pembelajaran kita pada hari ini.